Halo semuanya, selamat datang kembali di channel yang penuh dengan tips dan trik menarik. Kali ini kita akan memulai perjalanan epik menuju dunia YouTube dari langkah pertama hingga meraih pemasukan dari YouTube. Saya tahu banyak dari kalian mungkin bermimpi memiliki channel YouTube yang sukses dan bisa menghasilkan uang. Dan hari ini, saya akan memandu kalian melalui setiap langkahnya. Dari cara memilih niche yang tepat hingga strategi pemasaran untuk memperluas audiens kalian. Mungkin kalian baru memulai dunia YouTube atau mungkin kalian sudah memiliki channel tapi ingin meningkatkan kualitas dan pendapatan kalian. Apapun situasinya, kalian sudah berada di tempat yang tepat. Di dalam video ini, saya akan membagikan langkah-langkah praktis untuk membangun channel YouTube kalian, memikat audiens, dan akhirnya bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Bersiaplah untuk menyelami dunia kreativitas, strategi, dan ketekunan. Kita akan memulai dari menciptakan ide brilian, merancang brand yang tidak terlupakan, hingga memonetisasi konten kalian. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan langkah demi langkah bagaimana cara menjadi YouTuber pada tahun 2024 dan mendapatkan penghasilan dari channel YouTube. Oke, nah langkah yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman membuat Gmail terlebih dahulu. Ya, nah ini adalah langkah pertama. Nah sebetulnya teman-teman sudah mempunyai Gmail ya ketika teman-teman membeli handphone ya. Nah ketika menginstal Android maka itu dibutuhkan akun Gmail, dan biasanya penjual handphone akan meminta teman-teman menunjukkan Gmail atau mereka akan membantu teman-teman membuatkan Gmail baru ya. Nah namun saran saya untuk membuat channel YouTube ini, teman-teman sebaiknya membuat Gmail baru saja. Meskipun teman-teman sudah memiliki Gmail di handphone, sebaiknya saya sarankan teman-teman membuat Gmail baru. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar teman-teman bisa mencatat nama, alamat email, dan juga password ya. Nah biasanya teman-teman pasti lupa ya password Gmail yang ada di handphone teman-teman ya. Nah oleh karena itu saya lebih menyarankan teman-teman untuk membuat Gmail baru saja. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman mencatat alamat Gmail dan juga passwordnya. Nah password ini sangat-sangat penting nanti ke depannya, baik itu untuk melakukan verifikasi, untuk melakukan pengaktifan keamanan 2 langkah dan lain sebagainya. Jika teman-teman lupa password maka ini akan menjadi masalah ke depannya. Oke. Nah, langkah pertama adalah kita akan membuat Gmail terlebih dahulu. Nah, untuk membuat Gmail teman-teman bisa menggunakan handphone, juga bisa menggunakan laptop. Oke. Nah, silakan teman-teman buka google.com, kita akan mulai membuat Gmail. Nah, di sini akan muncul link Gmail ya. Silakan teman-teman klik bagian yang ini. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat akun baru. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan nama teman-teman. Nah, di sini saya masukkan nama saya. Nah, di sini nama depan, kemudian nama belakang. Nah, kemudian teman-teman klik berikutnya di sini. Kemudian teman-teman isikan tanggal lahir di sini. Kemudian teman-teman klik berikutnya. Nah, di sini silakan teman-teman pilih nama, alamat email yang akan teman-teman gunakan. Nah, misalkan saya menggunakan nama yang ini, Satria Rashid Content Creator. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini teman-teman akan diminta membuat sandi. Nah, di sini perlu teman-teman catat ya sandi yang akan teman-teman gunakan, karena ini nanti akan kita perlukan untuk kita login di perangkat manapun, apakah itu login di handphone ataupun login di komputer ataupun di laptop. Oke. Nah, di sini saya akan buat sandinya. Nah, di sini saya akan melakukan konfirmasi sandi. Nah, kemudian di sini teman-teman klik berikutnya. Nah, di sini teman-teman juga perlu menambahkan alamat email pemulihan. Tujuannya apa? Tujuannya nanti jika teman-teman lupa sandi atau lupa nama emailnya, maka Google akan mengirimkan link verifikasi ke email pemulihan. Tujuannya untuk memulihkan akun utama kita. Oke, nah di sini misalkan saya masukkan ini saja. Nah, saya memasukkan email ini sebagai pemulihan, kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini silakan teman-teman tambahkan nomor handphone. Oke, nah di sini saya akan menambahkan nomor handphone saya di sini. Oke, setelah selesai teman-teman klik berikutnya. Nah, di sini kita akan melakukan verifikasi nomor telepon. Nah, jika teman-teman ingin langsung melakukan verifikasi, bisa ya, teman-teman tinggal minta Google mengirimkan verifikasi di sini. Nah, jika teman-teman tidak ingin sekarang melakukan verifikasi, maka teman-teman bisa lanjutkan di sini, jangan sekarang. Oke. Nah, saran saya teman-teman langsung verifikasi saja di sini.
Tujuannya untuk lebih memudahkan kita ya untuk membuat akun channel nantinya. Nah, di sini saya sudah menerima kode dari Google. Nah, di sini saya masukkan kodenya. Nah, di sini kita klik verifikasi. Nah, di sini akun kita sudah terverifikasi. Nah, di sini kita lewati saja ya. Nah, kemudian di sini kita klik berikutnya. Kemudian di sini teman-teman scroll sampai ke bawah. Nah, di sini kita klik saya setuju. Nah, maka dengan demikian teman-teman sudah memiliki akun email Gmail baru ya. Nah, akun Gmail ini perlu nanti kita untuk membuat akun YouTube, karena YouTube adalah produk Google, di mana dengan satu akun kita bisa menggunakannya untuk login ya untuk semua produk Google. Nah, produk Google itu sangat banyak. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini ada Maps ya, ada YouTube, ada Play, ada berita dan lain sebagainya. Sangat banyak produk Google. Dan ini bisa kita login dengan satu akun Gmail saja. Untuk satu Gmail kita bisa login untuk semua produk Google ini. Oke. Nah, langkah yang kedua adalah kita membuat channel YouTube. Nah, di sini silakan teman-teman ketikkan YouTube di sini, youtube.com. Nah, di sini teman-teman langsung klik sign in saja. Kita akan login dengan menggunakan Gmail yang sudah kita buat barusan. Kita klik sign in di sini. Maka otomatis YouTube akan membuat kita login dengan akun kita yang ini. Oke, nah di sini kita sudah dalam keadaan login. Nah, sekarang kita akan mulai membuat channel. Oke. Nah, di sini untuk membuat channel teman-teman bisa mengklik ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Teman-teman bisa langsung mengklik bagian ini atau juga bisa dengan ganti akun. Nah, misalkan di sini saya akan menggunakan fitur ganti akun saja. Kita akan melihat di sini. Nah, lihat semua channel di sini. Nah, di sini disebutkan belum ada channel. Nah, kita tinggal buat channel di sini. Oke. Nah, kita akan menambahkan channel baru. Di sini teman-teman pilih nama channel. Di sini misalkan tutorial puler. Nah, di sini teman-teman bebas ya menggunakan nama channel. Apakah itu teman-teman menggunakan nama teman-teman sendiri atau ingin menggunakan kalimat yang lain. Oke. Nah, di sini teman-teman klik bagian sini, saya mengerti. Kemudian teman-teman klik buat di sini. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat channel. Nah, di sini dikatakan tidak ada, sebetulnya kita sudah selesai membuat channel di sini. Nah, caranya adalah cara mengecek, teman-teman pergi ke sini, kita ganti akun, kemudian kita klik di sini. Maka ini adalah channel yang barusan kita buat. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu yang ketiga, menentukan niche konten. Oke. Nah, menentukan niche konten ini sangat penting ya. Kenapa? Karena ini akan berhubungan dengan semangat teman-teman nanti ke depannya untuk membuat konten. Nah, saran saya teman-teman pilih konten yang sesuai dengan minat atau hobi teman-teman. Nah, misalkan teman-teman hobi dengan kucing ya, maka teman-teman sebaiknya membuat konten tentang kucing. Apakah itu review tentang makanan kucing, atau apakah itu tentang jenis-jenis kucing dan lain sebagainya. Yang penting adalah konten teman-teman berhubungan dengan kucing. Nah, misalkan passion atau hobi teman-teman berhubungan dengan memasak, maka teman-teman bisa membuat konten memasak. Atau teman-teman memiliki hobi tentang traveling, maka teman-teman bisa membuat konten tentang traveling atau explore alam. Oke. Nah, itu pentingnya menentukan niche ya. Teman-teman, tujuannya agar teman-teman bisa konsisten ke depannya untuk membuat konten. Nah, saya pribadi saya lebih cenderung untuk membuat konten tutorial karena saya memiliki hobi untuk mengajar, maka saya membuat konten tutorial ya untuk memberikan pelatihan atau tutorial, apakah itu tutorial YouTube, Photoshop dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa saya membuat channel tutorial. Oke. Nah, setelah teman-teman menemukan niche atau kategori konten yang akan teman-teman buat, langkah selanjutnya adalah teman-teman pastikan konten teman-teman original. Nah, ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ketika pengajuan monetisasi, tim YouTube akan mengecek atau meninjau channel teman-teman secara manual. Nah, jika ketahuan teman-teman menggunakan konten orang lain atau dengan kata lain re-upload, maka saya bisa pastikan channel teman-teman akan ditolak monetisasi oleh YouTube. Dan ini sangat disayangkan. Teman-teman sudah capek mengedit konten, kemudian teman-teman sudah mengupload beberapa video, sudah mengejar 1000 subscriber dan sudah mendapatkan 4000 jam tayang, dan ternyata konten teman-teman adalah konten re-upload, konten orang lain yang teman-teman edit, kemudian ditinjau oleh tim YouTube dan ternyata kedapatan teman-teman mengupload video orang lain, maka channel teman-teman tidak akan diterima monetisasi. Nah, oleh karena itu dari awal saya mengingatkan teman-teman untuk menggunakan
konten original teman-teman sendiri yang bikin ya. Nah, apakah itu konten memasak, konten traveling dan lain sebagainya. Pastikan kontennya teman-teman yang bikin sendiri ya. Nah, berbeda jika channel teman-teman sudah diterima monetisasi, maka untuk selanjutnya teman-teman boleh lah ya untuk menggunakan sedikit ya konten orang lain, konten various ya yang teman-teman edit ya, kemudian diberi narasi untuk memberikan nilai tambah. Namun untuk channel yang dalam tahap pengajuan monetisasi, pastikan channel teman-teman menggunakan video yang original murni bikinan teman-teman sendiri. Oke? Langkah selanjutnya adalah teman-teman melakukan verifikasi 2 langkah. Nah, tadi kita sudah melakukan verifikasi 2 langkah ya, di mana kita sudah mengaktifkan atau kita sudah memverifikasi nomor telepon kita. Nah, langkah selanjutnya agar channel teman-teman diterima monetisasi, teman-teman perlu mengaktifkan 2 langkah keamanan. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya silakan teman-teman pergi ke My Akun di sini. My Google Account. Nah, di sini. Nah, kemudian teman-teman buka yang ini. Nah, kemudian teman-teman pergi ke keamanan di sini. Kemudian teman-teman scroll ke bawah dan di sini aktifkan verifikasi 2 langkah di sini. Nah, di sini lindungi akun Anda dengan verifikasi 2 langkah. Kita akan mulai di sini. Nah, di sini teman-teman akan diminta memasukkan nomor handphone teman-teman. Nah, di sini kita sudah memasukkan nomor handphone ketika kita membuat akun tadi, maka kita akan meminta nomor verifikasi dari Google. Nah, di sini nomornya sudah otomatis masuk. Nah, di sini kita akan meminta kode verifikasi melalui SMS saja. Nah, di sini kita klik selanjutnya. Nah, di sini Google akan mengirimkan lagi kode verifikasi melalui SMS ke handphone teman-teman. Nah, di sini saya sudah menerima kode verifikasi dari Google. Saya masukkan kodenya. Nah, di sini kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita telah berhasil mengaktifkan ya verifikasi 2 langkah. Jadi ketika teman-teman setiap kali login ya ke channel teman-teman yang ini, baik itu di laptop ataupun di handphone, maka Google atau YouTube akan mengirimkan kode tertentu untuk memverifikasi apakah akun ini benar-benar punya teman-teman. Oke, nah jika teman-teman tidak mengaktifkan verifikasi 2 langkah ini, maka channel teman-teman tidak bisa diajukan monetisasi. Oleh karena itu, wajib hukumnya teman-teman mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Nah, di sini kita tinggal aktifkan di sini. Nah, maka di sini keamanan 2 lapis ya, verifikasi 2 langkah sudah aktif. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman rajin atau rutin mengupload video ya. Tujuannya adalah untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, saran saya ketika teman-teman membuat konten, pastikan riset terlebih dahulu ide konten yang sedang viral. Nah, ini tujuannya adalah untuk membantu mempercepat teman-teman mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sebagai syarat monetisasi dari sebuah channel. Nah, misalkan teman-teman membuat channel tentang memasak, maka teman-teman bisa meriset terlebih dahulu di YouTube ya, konten apa yang sedang ramai dibicarakan tentang konten memasak. Nah, misalkan di sini kita akan buka. Nah, di sini teman-teman bisa meriset melalui penelusuran YouTube, misalkan cara memasak ya. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang disarankan oleh YouTube ya. Nah, ini tandanya adalah kata kunci ini sedang trending. Nah, misalkan teman-teman ingin membuat yang simple saja, misalkan di sini ayam kecap. Nah, di sini view-nya 20.000 2 minggu yang lalu. Nah, ini cukup banyak ya. 2 minggu sudah sampai 20.000 dan di sini 5 bulan sudah mendapat 1,5 juta view ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ide ini untuk membuat konten teman-teman. Oke. Nah, misalkan cara mengolah ayam yang pas supaya tidak cepat bosan. Nah, ini simple dan peminatnya lumayan banyak. Setelah teman-teman menemukan ya konten, ide konten yang akan teman-teman bikinkan videonya, silakan teman-teman bikin videonya ya, explore lagi konten-konten lain yang mungkin sedang viral, kemudian teman-teman bikinkan videonya. Nah, setelah teman-teman rutin mengupload video minimal 1 kali seminggu ya, jika teman-teman bisa 3 kali seminggu itu bagus, dan jika teman-teman bisa mengupload 1 video 1 hari itu sangat-sangat bagus. Jadi semakin sering teman-teman mengupload video, kemungkinan video tersebut viral itu kemungkinan lebih besar. Oke. Nah, di sini misalkan saya sudah mengupload video ya, teman-teman sudah mengupload video, teman-teman bisa mengecek ya jumlah subscriber dan jam tayang teman-teman. Oke, tujuannya apa? Tujuannya agar untuk memastikan apakah kita sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini adalah syarat yang diwajibkan oleh YouTube kepada YouTubers agar channelnya bisa diajukan monetisasi. Nah, untuk mengecek apakah channel teman-teman sudah memenuhi kriteria, teman-teman bisa mengeceknya di tab penghasilan. Nah, untuk mengeceknya teman-teman bisa
mengklik ini, kemudian pergi ke YouTube Studio. Nah, di sini kita klik lanjutkan. Nah, di sini untuk mengecek apakah teman-teman sudah memenuhi syarat atau tidak untuk mengajukan monetisasi, teman-teman bisa mengeceknya di tab penghasilan di sini. Nah, di sini kita masih 0 ya, karena memang videonya belum ada. Nah, untuk mengeceknya saya contohkan di sini ya, saya login ke salah satu channel saya. Nah, di sini saya klik tab penghasilan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 3.000 subscriber. Nah, di sini untuk syarat monetisasi AdSense ya. Nah, ini dia. Teman-teman harus mendapatkan minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 3.110 subscriber, jadi sudah melewati ya. Nah, adapun syarat kedua yaitu kita harus mendapatkan 4.000 jam tayang dalam 1 tahun terakhir. Nah, di sini saya masih mendapatkan 184 jam tayang, jadi saya harus mengejar sampai 4.000 agar bisa mengajukan monetisasi. Atau jika teman-teman ingin menggunakan short juga boleh ya, teman-teman harus mendapatkan 10 juta view ya untuk video short dalam 90 hari terakhir. Oke. Nah, jika syarat ini sudah terpenuhi, maka nanti akan aktif tombol daftar sekarang. Nah, sebelum teman-teman ya mendaftar monetisasi, pastikan channel teman-teman belum pernah kena teguran pedoman komunitas YouTube. Oke. Nah, jika channel teman-teman sudah pernah kena teguran pelanggaran, itu biasanya akan sulit ya untuk diterima monetisasi oleh YouTube. Jadi pastikan teman-teman belum pernah menerima teguran, baik itu karena meng-reupload konten orang lain atau teman-teman mengupload video kekerasan, video ujaran kebencian, porno dan lain sebagainya, dimana ketika teman-teman mengupload video ini teman-teman kena teguran, maka channel yang sudah kena teguran akan sulit ya untuk diterima monetisasi oleh YouTube. Oleh karena itu, pastikan channel teman-teman bersih dari teguran pelanggaran kebijakan YouTube. Oke. Nah, setelah teman-teman mendapatkan 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang, dan teman-teman juga sudah memastikan tidak ada teguran pedoman komunitas YouTube ya, artinya channel teman-teman bebas dari pelanggaran, maka saatnya teman-teman mengajukan atau mendaftar AdSense YouTube. Nah, di sini tinggal teman-teman klik daftar di sini. Nah, adapun bagaimana cara mendaftar Google AdSense langkah demi langkahnya saya bahas di video yang lain. Nah, silakan teman-teman klik melalui link di kanan atas. Nah, di situ saya membahas tentang bagaimana cara mendaftar AdSense dari awal sampai akhir. Oke. Setelah selesai teman-teman mendaftar Google AdSense dan sudah diterima monetisasi oleh YouTube, maka di channel teman-teman akan muncul iklan. Nah, saya contohkan di sini. Nah, di sini ketika channel teman-teman sudah diterima monetisasi oleh YouTube, maka iklan akan muncul di setiap video teman-teman. Nah, disinilah kita mendapatkan income dari channel kita, di mana setiap video kita tayang akan muncul iklan. Oke. Nah, setelah channel teman-teman diterima monetisasi, teman-teman harus lebih rajin lagi untuk mengupload video. Tujuannya agar pendapatan teman-teman bisa meningkat dari waktu ke waktu. Oke. Nah, langkah selanjutnya, jika channel teman-teman sudah mendapatkan $10, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi di akun AdSense teman-teman. Nah, di sini saya akan login terlebih dahulu. Nanti ketika saldo teman-teman ya, pemasukan dari iklan ini sudah mencapai $10 atau 130.000, maka Google akan mengirimkan kode verifikasi alamat teman-teman. Oke. Nah, nanti akan ada notifikasi melalui email bahwa teman-teman perlu memverifikasi alamat teman-teman. Oleh karena itu, maka Google akan mengirimkan 6 digit kode ya, seperti ini. Nah, Google akan mengirim 6 digit kode melalui surat seperti ini ya ke alamat teman-teman. Nah, jika dalam 1 bulan surat verifikasi belum sampai ke rumah teman-teman, maka teman-teman bisa mengeceknya langsung ke kantor pos terdekat dari rumah teman-teman. Kenapa? Karena biasanya ya jika alamatnya kurang lengkap, itu biasanya surat tertahan di kantor pos. Nah, saya pribadi ketika Google mengirimkan kode verifikasi alamat, itu tidak sampai ke rumah saya. Kenapa? Karena memang alamat kurang lengkap. Ketika itu saya masukkan, maka saya datang ke kantor pos terdekat dan ternyata surat tersebut sudah sampai. Oke. Nah, jika teman-teman sudah mengecek ke kantor pos ternyata masih belum datang suratnya, maka teman-teman bisa mengajukan ulang ya. Nah, kita bisa mengajukan 3 kali pengajuan ya untuk verifikasi alamat ya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan surat verifikasi dari Google, teman-teman tinggal buka suratnya, kemudian masukkan kode ke kolom yang ada di Google AdSense teman-teman. Oke, nah seperti ini. Nah, setelah teman-teman selesai memverifikasi alamat, maka teman-teman tinggal satu langkah lagi untuk menerima pemasukan dari YouTube, yaitu menambahkan rekening pembayaran. Oke, nah di sini untuk menambahkan rekening pembayaran, teman-teman bisa klik di bagian pembayaran di sini, kemudian info pembayaran. Nah, di sini teman-teman bisa klik kelola metode pembayaran di sini.
Kemudian teman-teman tinggal tambahkan metode pembayaran. Nah, di sini teman-teman tambahkan nama, kemudian pilih nama banknya, kemudian masukkan nomor rekening, dan di sini silakan tetapkan sebagai metode pembayaran utama. Nah, nanti setelah teman-teman menambahkan nomor rekening di sini, Google atau YouTube akan mengirimkan 3 digit kode ke rekening teman-teman ya. Nah, tujuannya untuk memverifikasi apakah rekening ini benar-benar punya teman-teman atau tidak. Nah, setelah YouTube mengirimkan 3 kode ya verifikasi ke rekening teman-teman, teman-teman bisa mengeceknya ke bank teman-teman. Nah, setelah teman-teman mendapatkan 3 digit kode seperti ini, teman-teman tinggal menambahkan ya. Nah, di sini. Nah, setelah teman-teman menambahkan 3 digit kode tersebut, maka teman-teman bersiap untuk menerima pembayaran dari Google AdSense. Nah, biasanya minimal pembayaran dari Google AdSense ya, itu adalah $100. Jika saldo teman-teman sudah mencapai batas minimal $100 atau sekitar 1.300.000, maka YouTube akan otomatis mengirim komisi teman-teman ke rekening. Jika saldo teman-teman dalam bulan itu belum mencapai 1.300.000, misalkan masih Rp500.000, maka nanti akan diakumulasikan ke bulan berikutnya ya. Nah, jika seandainya bulan berikutnya pun masih belum mencapai 1.300.000, akan diakumulasikan lagi ke bulan ketiga. Nah, setelah mencapai batas minimal pembayaran yaitu 1.300.000, maka setiap tanggal 22 setiap bulan Google atau YouTube akan mengirimkan komisi ke rekening teman-teman. Oke? Nah, langkah selanjutnya yang terakhir adalah teman-teman jangan pernah menyerah. Menjadi YouTuber adalah profesi yang menjanjikan, namun tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Teman-teman perlu perjuangan ya, teman-teman perlu konsisten untuk membuat video ya, dan jangan pernah patah semangat. Jika teman-teman menyerah, maka teman-teman tidak akan pernah merasakan bagaimana enaknya mendapat gajian dari YouTube. Oke, demikianlah panduan lengkap tentang cara menjadi YouTuber pada tahun 2024 dan mendapatkan income dari channel YouTube. Semoga panduan ini memberikan inspirasi dan arahan yang diperlukan. Jangan lupa untuk terus belajar, berinovasi, dan teruskan semangatmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu agar bermanfaat kepada lebih banyak orang. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.